Shalom Bapak Ibu saudara sekalian, luar biasa dimanapun Bapak Ibu berada, Tuhan Yesus selalu menyertai kita, amin. Sekali lagi beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Allah kita, haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau baik dan sangat baik. Engkau Allah yang memberikan kami semangat dan kehidupan yang baru. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa bagi kami. Dan kami rindu bersorak-sorai untuk kemuliaan nama-Mu. Segala puji hormat syukur kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama dan beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Bersorak-sorai hai umat Tuhan. Sorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya.
lagi beri sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak sekalian. Bukankah Dia Allah yang layak kita sembah, yang layak kita puji? Hanya satu keyakinan kita, bahwa Tuhan adalah penolong kita. Percayalah bahwa setiap hidup kita Tuhan yang mengatur. Percayalah bahwa Tuhan adalah satu-satunya penolong kita. Tidak ada satupun di dunia ini yang dapat menolong kita. Tuhan Yesus saja yang mampu menolong kita. Baginya kemuliaan, pujian, semuanya hanya bagi nama Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil.
kami Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Menghormati, memandang Engkau sebagai Tuhan dan Bapa kami. Engkau yang menolong kami. Engkau segala-galanya bagi kami. Engkau semuanya bagi kami Tuhan. Engkau yang bertata di atas kehidupan kami. Hanya Engkau yang kami andalkan Tuhan. Ada harapan nyata di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Jesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di Gereja Family Blessing. Jemaat bisa transfer ke rekening gereja yang ada di layar, atau bisa scan QR Code dengan aplikasi e-money yang ada di layar. Tetapi sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur atas berkat-berkat yang telah Engkau limpahkan dalam hidup kami. Sekarang dengan hati yang penuh ucapan syukur dan penuh sukacita, kami akan memberikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat memberi. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang boleh kembali menyumpai Bapak Ibu di hari Minggu ini. Dan saya percaya Bapak Ibu sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Kesiapan saudara akan sangat menentukan seberapa jauh firman Tuhan itu bekerja dalam kehidupan saudara. Tak lupa saya menyampaikan shalom damai sejahtera dan menyapa Pak Hani dan Ibu dan seluruh tim kepemimpinan staf pastoral yang melayani di gereja GBI Family Blessing. Senang sekali lagi mendapatkan kehormatan boleh melayani Bapak Ibu di kesempatan hari ini di minggu yang baru bersama-sama untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Dan mari sekali lagi seperti yang saya ucapkan tadi, katakan tadi bahwa mari siapkan hati kita ya, sebab kesiapan hati kita akan menentukan sejauh mana firman Tuhan yang kita terima, kita dengar itu bekerja secara kuat di dalam kehidupan saudara. Dan pada kesempatan hari ini, saya mau berbagi satu topik, satu pelajaran yang saya beri judul ketekunan. Sekali lagi, firman Tuhan hari ini, saya beri judul, kita akan sama-sama belajar. Judulnya ketekunan. Dan saya yakin Bapak Ibu di masa-masa kondisi-kondisi yang tidak menentu, yang tidak pernah ada kepastiannya. Tapi percayalah, di tengah dunia yang gak pasti, Anda masih punya Tuhan pribadi yang pasti. Memberikan jaminan utuh buat kehidupan Anda dan saya. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang ketekunan. Dan saya yakin, kata ketekunan bukan kata yang asing di telinga Anda. Anda seringkali mendengar, Anda seringkali melihat bahkan Anda seringkali sudah mempraktekkan ketekunan seperti apa. Dan kalau Anda ingin melihat contoh yang paling real, contoh yang paling mudah melihat sebuah ketekunan, lihat saja pada saat seseorang menghadapi ujian. Kalau Anda punya anak di rumah, Anda punya cucu, ya, kapan seorang anak, seorang pelajar, seorang mahasiswa benar-benar tekun belajar?
Pada saat kapan? Selalu pada saat ujian. Jadi rupa-rupanya Tuhan memang mendesain kehidupan ini, salah satu tools, alat yang Tuhan pakai supaya manusia, supaya Anda dan saya itu belajar tekun dalam kehidupan ini adalah melewati masa ujian. Masa ujian selalu mengantar Anda membangun sebuah kebiasaan tekun. Masa ujian selalu membawa Anda berlatih, beradaptasi, lalu kemudian Anda belajar bertekun dalam kehidupan Anda. Nah, hari ini kita sama-sama akan melihat ketekunan itu sendiri. Nah, mari Bapak Ibu, saya akan mulai dengan hal yang sederhana. Apa sih ketekunan itu? Ada beberapa definisi, ada beberapa arti dari kata ketekunan. Arti yang pertama, Bapak Ibu, arti kata tekun atau ketekunan adalah kemampuan untuk bertahan di tengah tekanan dan kesulitan. Jadi rupa-rupanya ketekunan itu datang dari tekanan dan kesulitan. Sekali lagi, arti ketekunan adalah kemampuan untuk bertahan di tengah tekanan dan kesulitan. Jadi, Anda bisa bayangkan ketekunan itu ada di dalam yang namanya tekanan dan kesulitan. Kalau tekanan itu tangan kiri saya dan kesulitan itu tangan kanan saya, jadi di tengah tekanan, di tengah kesulitan, tekanan, nah disitulah ketekunan muncul. Jadi ketekunan sekali lagi adalah kemampuan, sebuah ability, kemampuan untuk bertahan di tengah tekanan dan kesulitan. Dan memang demikian yang terjadi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bahwa pada saat ada tekanan, pada saat ada kesulitan, bukankah karakter ketekunan itu lahir, terlatih, matang dalam kehidupan kita? Ada definisi yang lain tentang arti kata ketekunan, selain yang tadi saya sebutkan. Ketekunan punya arti juga seperti ini Bapak Ibu. Bekerja, belajar, dan berusaha. Saya ulangi. Bekerja berarti bekerja itu butuh ketekunan. Belajar itu butuh ketekunan. Lalu berusaha itu butuh ketekunan. Jadi Anda berusaha butuh ketekunan, Anda belajar butuh ketekunan, Anda bekerja butuh ketekunan. Bekerja, belajar, dan berusaha semaksimal mungkin. Ya, sehingga dengan kesungguhan hati dan tekad yang kuat, ya, sehingga dengan kesungguhan hati dan tekad yang kuat, Anda memperoleh hasil. Wow, jadi rupa-rupanya ketekunan itu dari definisi ini mengantar Anda untuk menuai hasil. Jadi percayalah. Dengan Anda bertekun, hasil itu Tuhan udah siapkan. Nah masalahnya, Anda mau hasil tapi nggak mau bertekun. Dengar baik-baik. Berhasil itu hanya menunggu waktu. Oke? Tapi berproses harus setiap waktu. Saya ulang, berhasil itu tinggal menunggu waktu. Tapi untuk berproses harus setiap waktu. Dari jangan dibalik, Bapak Ibu. Ya. Nah, sekali lagi. Jadi rupa-rupanya waktu Anda bertekun, tekun itu apa? Bekerja butuh ketekunan, belajar butuh ketekunan, berusaha butuh ketekunan. Itu memberikan hasil. Jadi pantas saja Alkitab menulis, nanti kita akan lihat. Orang yang terbiasa melatih ketekunan dalam hidupnya, orang tersebut lagi menabur keberhasilan. Lagi dia tabur, jadi waktu saya bertekun hari ini, saya lagi tabur keberhasilan. Yang mungkin saya belum tuai. Saya bertekun hari ini, saya lagi tabur keberhasilan. Saya belum tuai. Tapi saya udah meletakkan batu-batu pijakan. Di mana batu-batu pijakan itu adalah batu-batu keberhasilan yang saya akan tapaki, yang mengantar saya ke seberang untuk memperoleh semua yang Tuhan janjikan dalam hidup saya. Wow, betapa penting ketekunan ya dalam kehidupan kita. Bahkan Alkitab bilang, kitab Ibrani menulis, tekun memikul salib. Alkitab bilang, tekun memikul salib. Sampai kemudian dengan mata yang tertuju kepada Kristus, kitab Ibrani menulis, memperoleh segala sesuatu yang Dia janjikan dalam kehidupan Anda dan saya.
Nah, hari ini kita akan sama-sama melihat beberapa hal yang penting. Dan saya yakin ayat yang kita akan baca adalah ayat-ayat yang udah sering banget kita baca, kita pelajari, kita dengarkan. Yakobus pasal yang pertama, ayat 2-4. Kitab Yakobus pasal yang pertama, ayat 2-4. Saya bacakan perlahan-lahan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Menarik. Sekali lagi, rupa-rupanya ketekunan itu diproduksinya kapan? Waktu ujian. Nih, ada tulisan. Jelas Alkitab menulis bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Jadi rupa-rupanya ketekunan itu diproduksi melewati ujian. Jadi ujian yang datang dalam hidup saudara itu menghasilkan ketekunan. Jadi menghindari ujian mana mungkin memperoleh ketekunan. Jadi ketekunan itu lahir lewat dari yang namanya ujian. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Menarik. Membaca ayat 2-4 berarti Tuhan punya cara berpikir. Tuhan punya frame berpikir. Ketekunan menghasilkan kematangan, kematangan menghasilkan kesempurnaan. Oke? Kesempurnaan datang dari kematangan. Kematangan datang dari ketekunan. Ketekunan menghasilkan kematangan, kematangan menghasilkan kesempurnaan. Wow. Nah, hari ini dengan cepat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya nggak akan berlama-lama, mari kita lihat beberapa kunci dari kitab Yakobus pasal 1 ayat 2-4 berkaitan dengan ketekunan itu sendiri. Oke? Saya akan bacakan ayat yang sama, pasal yang sama, kitab yang sama, Yakobus 1 ayat 2-4 seperti yang tadi kita baca, tapi saya akan bacakan dari versi firman Allah yang hidup. Oke? Ada yang menarik, ya, lebih sangat mudah dimengerti dan jelas kita melihatnya. Di ayat yang sama, Yakobus 1 ayat 2-4. Dari ayat ini kita menemukan beberapa kunci penting. Firman Allah yang hidup. Terjemahan firman Allah yang hidup. Saudara sekalian yang saya kasihi, apakah kehidupan saudara sedang dilanda berbagai kesulitan dan cobaan? Wow, Paulus nanya nih hari ini Bapak Ibu. Coba ya. Ya, saya nggak bisa lihat Bapak Ibu angkat tangan ya, karena kita lewat ibadah online. Sekali lagi, Paulus bertanya misalnya. Kitab Yakobus bertanya, Bapak Ibu. Maaf, bukan Paulus tapi kitab Yakobus bertanya ya. Saudara sekalian yang saya kasihi, apakah kehidupan saudara sedang dilanda berbagai kesulitan dan cobaan? Apakah saat ini saudara sementara dilanda kesulitan dan cobaan? Saya yakin sebagian besar kita, bahkan hampir semuanya kita, bahkan 100% kita akan berkata, oh iya Pak Jeffrey, oh iya Pak Hani, saat ini saya lagi ngalamin kesulitan dan cobaan karena COVID-19. Benar Bapak Ibu ya, seluruh dunia bahkan, bukan cuma Anda mengalaminya, bukan cuma Indonesia mengalaminya. Ini virus yang melanda global Bapak Ibu ya, internasional ya. Saudara sedang dilanda berbagai kesulitan dan cobaan, kalau demikian. Nah, kalau lagi ngalamin kesulitan dan cobaan, kalau demikian, bergembiralah. Oke, jadi sederhana Bapak Ibu. Kunci yang pertama, di masa-masa, di kondisi-kondisi, ya, Anda mesti bertekun dengan sebuah keadaan yang tidak nyaman, yang tidak enak, yang, bikin membuat Anda terganggu. Tuhan firman Tuhan berkata apa? Kunci yang pertama, di masa-masa Anda belajar bertekun. Ingat, hasilnya udah ada. Tapi Anda belum lihat karena Anda lagi nabur saat ini. Nabur ketekunan. Nah, waktu Anda lagi bertekun, kunci yang pertama supaya Anda terus bertekun. Ingat, ketekunan menghasilkan kematangan. Kematangan menghasilkan kesempurnaan. Kunci yang pertama, Tuhan minta kita bergembira. Amin. Hati yang gembira adalah obat. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Wow.
Ya, hati yang bergembira itu obat, Bapak Ibu. Bukan cuma firman Tuhan yang katakan, bahkan penelitian para ahli medis, para dokter, para psikolog udah jelas menunjukkan bahwa kondisi batin seseorang yang bersukacita, yang bergembira, itu menunjukkan kesehatannya, imunnya, antibodinya bertumbuh secara sempurna, matang secara sempurna. Hari-hari ini, mari belajar bersukacita. Hari-hari ini belajar bergembira karena Tuhan. Daud berkata, aku akan bergembira karena Tuhan, Bapak Ibu. Anda bergembira karena Tuhan, fokus Anda kepada Tuhan. Anda bukan bergembira karena keadaan seperti yang Anda harapkan. Bukan. Anda bergembira bukan karena situasi Anda bisa kendalikan. Anda bergembira bukan karena harapan Anda jadi kenyataan. Bukan. Anda bergembira, alasan Anda bergembira karena Tuhan. Apapun keadaannya, apapun situasinya, apapun kondisinya, mungkin tidak seperti yang Anda harapkan. Tapi kalau Anda bergembira karena Tuhan, ya udah itu aja alasannya. Karena Tuhan. Sebab Tuhan itu ada di balik kesulitan dan Tuhan itu ada di balik berkat. Tuhan itu ada di balik kesembuhan dan Tuhan itu ada di balik hal-hal yang Dia izinkan. Yang mungkin terjadi hal-hal yang seperti yang tidak kita inginkan. Tuhan pegang kendali. Makanya firman Tuhan berkata, bergembiralah. Bergembiralah. Nah, di sini diberitahukan kepada kita, kenapa kita mesti bergembira? Bergembiralah karena jika jalan kehidupan itu sulit, udah mulai merasakan kesulitan Bapak Ibu pasti berkata, udah lama Pak Jeffrey, udah lama, udah hampir 2 tahun. Jika jalan kehidupan itu sulit, kesabaran saudara memperoleh kesempatan untuk bertumbuh. Wow! Kesabaran saudara memperoleh kesempatan untuk bertumbuh. Jadi rupanya, kalau saudara bergembira karena jalan kehidupan ini sulit, nah, akibat saudara bergembira di tengah-tengah jalan yang sulit saudara tempuh, saudara jalani, itu akan membuat kesabaran saudara itu bertumbuh. Coba saya mau tanya kepada Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Kapan Anda tahu Anda itu sabar sesabar-sabarnya? Pada saat kesabaran saudara diuji. Dan seringkali alat ujinya, fit and proper test-nya Tuhan, itu adalah keadaan sulit. Gitu. Ketekunan itu dalam kondisi keadaan yang sulit, ujian yang sulit, makin sulit Anda makin bertekun. Makin sukar Anda makin bertekun, makin susah Anda makin bertekun. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, justru kesabaran saya itu punya kesempatan bertumbuh. Jadi rupanya ada kesempatan buat karakter sabarmu bertumbuh. Supaya buah roh itu nggak asal diucapkan, wah buah roh itu kasih, sukacita, kesabaran, kemurahan, apa-apa. Nggak cuman Anda hafalkan, nggak cuman Anda ucapkan, nggak cuman Anda ikrarkan, nggak cuman Anda deklarasikan, nggak cuman Anda proklamirkan, nggak. Tapi benar-benar itu Anda alami secara pribadi dalam kehidupan saudara. Makanya Tuhan berkata, kehidupan yang sulit itu kalau Anda bergembira dengan sendirinya, kesabaran saudara itu punya kesempatan untuk bertumbuh. Saudara mau ambil kesempatan ini apa enggak? Jadi di tengah-tengah kesulitan, terselip buah roh kesabaran. Oke? Tersembunyi buah roh kesabaran. Nah, Anda mau ambil kesempatan itu apa enggak? Oke? Saya berdoa hari ini Anda ambil kesempatan itu. Bapak Ibu, kira-kira setelah COVID ini selesai Anda akan jadi seperti apa? Itu yang jauh lebih penting. Daripada Anda tanya terus kapan COVID selesai ya Pak? Kapan pandemi ini selesai? Udah capek Pak. Bukan cuma Anda yang capek Bapak Ibu. Semua orang capek Bapak Ibu. Nah daripada kita mempertanyakan, kita memperguncingkan, kita mempersoalkan kapan COVID ini selesai. Lebih baik Anda merenung, berpikir, merenung Bapak Ibu. Kira-kira coba tanya, kira-kira kalau COVID ini selesai, saya jadi pribadi yang seperti apa ya? Lebih baik atau malah lebih buruk? Nah, makanya kalau Anda memutuskan menjadi pribadi yang lebih baik,
pastikan saudara ambil kesempatan ini di masa-masa sulit supaya sekali lagi kesabaran saudara bertumbuh. Kesabaran saudara memperoleh kesempatan untuk bertumbuh. Jadi Tuhan kasih kesempatan nih buat saudara di masa-masa sulit ini. Saudara mau ambil nggak kesempatan itu? Mungkin saudara berkata gini, kok kesempatannya modelnya kayak gini? Loh, iya, kesempatan dari Tuhan itu nggak selalu menyenangkan Anda secara daging. Tapi seringkali kesempatan yang Tuhan kasih adalah bentuk proses pembentukan, mematangkan kehidupan saudara. Sekali lagi saya bacakan. Jika jalan kehidupan itu sulit, kesabaran saudara memperoleh kesempatan untuk bertumbuh. Sebab itu, perhatikan ini. Sebab itu, biarkanlah kesabaran saudara tumbuh. Biarkanlah kesabaran saudara tumbuh. Oke? Yang pertama bergembira. Oke? Dan kenapa kita bergembira? Jika jalan kehidupan saudara sulit, Tuhan bilang apa? Bersabar, bangun kesabaran. Ada kesempatan untuk tumbuh dengan kesabaran saudara karena saudara bergembira. Tapi poin yang kedua, sebab itu biarkanlah kesabaran saudara tumbuh. Nah, kalimat berikutnya adalah poin kedua saya. Dan janganlah melarikan diri dari persoalan yang saudara hadapi. Jadi ketekunan itu bukan cuma sekedar punya roh yang bersuka cita, bukan cuma sekedar bergembira, tapi ketekunan itu ternyata kemampuan untuk menghadapi yang tadi kita baca, terjemahan definisinya. Kemampuan untuk menghadapi datangnya tekanan dan kesulitan. Makanya disitulah ketekunan bertumbuh, makanya disitulah ketekunan dibentuk, diproses, diproduksi. Di sini dikatakan jelas. Dan janganlah melarikan diri dari persoalan yang saudara hadapi. Jadi kunci yang kedua, jangan lari dari persoalan. Orang yang tekun itu menghadapi segala sesuatu. Orang yang tekun itu memutuskan menghadapi persoalan. Orang yang tekun itu mengambil komitmen untuk menghadapi hal-hal yang sulit sekalipun dihadapi dengan kepala tegak karena percaya Kristus menyertai dia. Mari Bapak Ibu hari ini kita bangun diri kita. Kita bangun prinsip ini. Kita bangun roh yang punya keberanian untuk menghadapi apapun. Sesulit apapun. Jangan pernah lari dari persoalan. Sebab waktu Anda lari dari persoalan, percayalah persoalan itu nggak akan pernah lari dari saudara. Oke, saya ulang. Waktu saudara lari dari persoalan, persoalan itu tidak akan pernah lari dari saudara. Oke? Pada saat saudara lari dari persoalan, persoalan itu akan tetap bersama saudara kok. Dan kapan persoalan itu tuntas? Waktu saudara hadapi dan saudara selesaikan. Oke? Saudara hadapi dan saudara selesaikan. Dan disitulah unsur ketekunan dibutuhkan. Anda bertekun, berproses untuk menyelesaikannya. Perlahan tapi pasti. Bertahap tapi terlihat hasilnya, Bapak Ibu. Amin, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi hal yang kedua, sekali lagi. Jangan pernah lari dari persoalan. Sebab persoalan tidak akan pernah lari dari Anda. Persoalan hanya bisa Anda selesaikan. Bukan Anda hindari. Percayalah. Anda hindari, Anda akan bertemu di tikungan berikutnya. Anda hindari, Anda akan bertemu pada jalan berikutnya. Makanya hadapi, Bapak Ibu, hadapi. Ya. Tuhan membentuk umatnya di firman Tuhan. Kalau Anda pelajari, banyak kisah-kisah secara khusus di perjanjian lama. Tuhan bentuk, Tuhan panggil setiap orang yang dia berikan kepemimpinan kepada orang tersebut. Kepada Musa, kepada Daud, kepada Abraham, kepada Yunus, kepada Daniel. Saudara bisa lihat semuanya, kepada Elia, kepada Simpson. Tuhan minta mereka hadapi semuanya. Ya, Elia nggak lari dari persoalan. Pada saat dia di Sungai Kerit, Tuhan minta untuk dia berhadapan dengan janda di Sarfat, lalu kemudian mengantar dia bertempur dengan nabi-nabi Baal. Walaupun setelah itu dia dalam keadaan tertekan kembali karena ancaman Isabel. Daniel menghadapinya pada saat dia harus berhadapan dengan Raja Nebukadnezar. Daud menghadapi Saul. Musa harus berhadapan dengan Firaun pada masa itu. Yusuf berhadapan dengan Potifar, dengan Firaun pada masa itu. Makanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Saudara, mari jangan lari dari persoalan. Kalau Anda lari dari persoalan, persoalan akan ada di tikungan berikutnya. Akan ada di jalan-jalan berikutnya dalam hidup Anda. Jangan hindari, selesaikan dengan sebuah keyakinan.
Allah Immanuel, Tuhan menyertai kehidupan Bapak Ibu. Oke, yang kedua sekali lagi, jangan lari dari persoalan. Itulah ketekunan. Nah, saya akan tutup bagian yang terakhir. Karena apabila kesabaran saudara telah berkembang sepenuhnya. Wow. Karena apabila kesabaran saudara telah berkembang sepenuhnya, dalam terjemahan yang lain bilang, karena apabila ketekunan saudara telah berkembang sepenuhnya, maka saudara akan sanggup menghadapi segala sesuatu. Saya senang kalimat ini. Maka saudara akan sanggup menghadapi segala sesuatu. Jadi kesanggupan menghadapi segala sesuatu itu sudah Anda alami atau saudara akan alami kalau saudara nggak melarikan diri dari proses demi proses yang Tuhan izinkan. Jadi setelah Anda bergembira, sekalipun keadaan itu sulit, karena pada saat Anda bergembira, kesabaran, ketekunan saudara punya kesempatan bertumbuh. Yang kedua, saudara nggak lari dari persoalan, saudara hadapi persoalan itu. Nah, penutupnya, saudara, karena apabila saudara, kesabaran saudara, ketekunan saudara telah berkembang sepenuhnya, berarti jadi penuh, jadi matang, jadi dewasa, jadi sempurna, Bapak Ibu. Maka saudara akan sanggup menghadapi segala sesuatu. Saudara akan sanggup. Kenapa saudara sanggup? Karena Tuhan dan firman-Nya telah memproses kehidupan saudara. Sebab saudara nggak lari. Dan waktu saudara diproses, saudara bersuka cita, saudara bergembira. Saudara mengucap syukur, makanya makin matang. Sehingga Alkitab bilang, saudara akan sanggup menghadapi segala sesuatu. Wow. Tingkat kesulitan kayak apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saudara, saudara akan sanggup menanggungnya, saudara nggak akan mundur, bahkan saudara akan bisa menghadapinya, bukan karena saudara hebat, tapi karena proses yang Tuhan izinkan membentuk, melatih, melengkapi saudara menjadi pribadi yang tekun di dalam Tuhan. Oke, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, betapa pentingnya ketekunan. Dan kalimat penutupnya di ayat ini berkata, saudara akan berwatak kuat. Wow, saudara akan berwatak kuat tanpa celah atau tidak kekurangan suatu apapun. Wow, saudara nggak akan pernah kekurangan suatu apapun. Kekurangan suatu apapun yang dimaksudkan apa? Karakter saudara nggak akan tekor, gitu. Ya, karakter saudara akan leading, memimpin di depan saudara. Dalam kondisi apapun terlihat saudara mimpin secara karakter. Orang akan lihat, wow, saudara tahan uji. Saudara punya tingkat pengalaman dan pengenalan akan Tuhan yang dalam. Hanya orang yang punya pengalaman dan pengenalan Tuhan yang dalam melewati proses ujian, kesulitan hidup yang akan terlihat berbeda, bukan? Makanya, biar kesempatan ini saudara ambil pada saat saudara mendengarkan firman Tuhan ini. Sekali lagi, ketekunan itu bisa saudara alami dalam kehidupan saudara dengan cara saudara bergembira, bersuka cita. Lalu kemudian saudara belajar untuk menghadapi setiap persoalan. Jangan pernah lari, Bapak Ibu. Jangan pernah lari dari persoalan. Dan yang ketiga, menarik Bapak Ibu. Firman Tuhan bilang, saudara akan sanggup menghadapi segala sesuatu. Dan kalau saudara sanggup menghadapi segala sesuatu, blessing, berkat penutupnya dari ayat ini berkata, saudara akan berwatak kuat, berkarakter kuat, tanpa celah, dan tidak akan pernah kekurangan suatu apapun. Saya berdoa, biar Anda menjadi umat Tuhan, orang percaya, murid Kristus yang bertekun, ya, menghadapi tekanan dan kesulitan. Anda siap menghadapinya. Dalam segala sesuatu, Tuhan akan dapati saudara orang-orang yang bertekun di dalam Dia. Bertekun menghadapi kesulitan, bertekun berproses sampai Anda menuai hasil dari apa yang Anda tabur. Saya berdoa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biar firman ini dapat tempat di hati Anda. Dan apapun yang terjadi, mari bangkit bersama Kristus, sebab terang Kristus telah bersinar atasmu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Mari kita berdoa, kita hampiri tahta kasih karunia Tuhan. Kami bersyukur buat kesempatan hari ini. Kami sudah menerima firman-Mu Tuhan.
Kami belajar tentang ketekunan Tuhan. Betapa penting waktu kami punya ketekunan Tuhan. Dan hari ini kami belajar bahwa kami mesti bergembira, bersuka cita. Kami belajar untuk menghadapi persoalan apapun dan kami nggak akan pernah melarikan diri. Kami mau selesaikan, kami mau hadapi sampai tuntas. Dan Tuhan mengurapi, menyertai kami. Dan kami mau belajar Tuhan untuk menghadapi apapun. Karena kami percaya waktu kami menghadapi segala sesuatu, karakter kami menjadi kuat di dalam Tuhan. Terima kasih. Sekali lagi, Roh Kudus meteraikan firman-Mu. Terjemahkan, lengkapkan firman-Mu yang kami dengar hari ini. Biar kebenaran ini menolong kami. Memberdayakan kami. Kami menjadi umat-umat yang mengerjakan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Kami mengucap syukur. Bersama berkata, amin, amin. Sekali lagi, selamat hari Minggu, family blessing. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Untuk yang ketiga kalinya dalam bulan ini kita ibadah umum, ibadah minggu harus dilaksanakan secara online. Karena memang ini peraturan dari pemerintah dalam masa PPKM darurat ini. Dan sebagai warga yang baik, kita harus mengikuti anjuran pemerintah untuk sementara kegiatan ibadah di gereja ditiadakan secara onsite dan semuanya dilakukan secara online. Dan biarlah ini tidak diperpanjang lagi. Kita berdoa supaya masyarakat sungguh-sungguh mau mengikuti anjuran dari pemerintah untuk mengurangi mobilitas, tidak keluar saat memang sangat tidak diperlukan. Dengan demikian, biarlah penularan COVID ini bisa semakin menurun dan akhirnya berdampak kegiatan ibadah bisa kembali dilaksanakan secara onsite. Dan saya terus berdoa, semua jemaat GPI Formal Blessing sehat semuanya, tetap bersukacita, bersemangat di dalam Tuhan, dan terus mengucap syukur, terus bertekun di dalam Tuhan, bertekun di dalam doa, bertekun dalam pengiriman kepada Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus, terus mengandalkan Tuhan. Apapun situasi keadaan yang dialaminya, tetap percaya Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk apa yang sudah Tuhan berikan pada kami. Kami bersyukur untuk kesehatan yang Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk atas apapun yang Tuhan sudah berikan pada kami. Kami mengucap syukur untuk berkat-berkat-Mu, pemeliharaan perlindungan-Mu. Dan apapun keadaan kami yang kami alami saat ini, semuanya tetap mendatangkan kebaikan. Semuanya dalam kontrol Tuhan. Kami percaya kalau ada pun di antara kami jemaat-Mu yang menderita sakit, Tuhan pasti menolong, Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan sempurna. Kepada Tuhan kami berharap, kepada Tuhan kami menyerahkan hidup kami. Jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Kami terus mau bertekun dalam Tuhan. Kami terus mau hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Hidup kami diberkati dan menjadi berkat. Dalam situasi kondisi seperti ini, kami boleh tetap memancarkan terang Kristus. Kami adalah terang dunia. Kami adalah garam dunia. Diberkati dan menjadi berkat. Terima kasih, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, berkati juga keluarganya, juga rumah tangga, kesehatannya diberkati Tuhan, dan pelayanan yang menyenangkan Tuhan. Demikian juga bangsa negara kami diberkati Tuhan. Kami tetap percaya Tuhan punya rencana yang besar, rencana yang baik untuk Indonesia. Genapkan rencana yang begitu baik untuk bangsa kami ini. Genapkan rencana Tuhan yang begitu baik, yang begitu besar untuk Indonesia. Karena apa yang terjadi di kondisi bangsa kami tetap dalam kontrol Tuhan. Dan pasti ada kebaikan di balik semuanya ini. Yang kami percayai rencana Tuhan baik. Rencana Tuhan baik. Untuk Indonesia rencana Tuhan baik. Ampuni dosa bangsa kami. Ampuni dosa bangsa kami. Selamatkanlah Indonesia. Biarlah pemulihan terjadi. Kondisi saat ini boleh mengalami pemulihan yang datangnya dari Tuhan. Penularan COVID boleh semakin menurun. Sehingga seluruh wilayah Indonesia menjadi zona hijau. Pemulihan ekonomi terjadi, pertumbuhan ekonomi terjadi, ekonomi Indonesia bangkit, dan Tuhan sanggup menolong akan hal ini. Terima kasih, berkati Bapak Presiden kami, para pembantu Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat di pusat daerah, para
gubernur, wali kota, bupati, Tuhan tolong mereka semua. Bilang mereka semuanya satu langkah, satu visi untuk bangsa ini mensejahterakan rakyat Indonesia. Terima kasih, berkati secara khusus wali kota kami Pak Eri Cahyadi. Engkau berikan kesehatan, Engkau melindungi dia daripada yang jahat, dan Tuhan menyertai dan membuat dia berhasil memimpin kota Surabaya, mensejahterakan rakyat Surabaya, dan Surabaya boleh menjadi zona hijau untuk COVID-19. Surabaya sejahtera, Surabaya sejahtera, Surabaya sejahtera, Surabaya diberkati Tuhan, Surabaya penuh kemuliaan Tuhan terjadi dalam nama Yesus. Bagian kami percaya, kami menyerahkan bangsa kami kepada Tuhan. Kami menyerahkan kota kami kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, berkati semua gereja-gereja Tuhan. Dalam kondisi seperti ini, gereja pun tetap boleh menjadi berkat. Nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah nama Tuhan. Mari jemaat, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat ini kau terima dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus saat ini dan sampai selama-lamanya. Yang percaya bahwa saudara semua diberkati Tuhan, katakan sama-sama, amin. Tuhan selalu menyertai saudara.